Okay, so this is the guideline for our mid exam in week 9. So week 9 is this week, and this guideline you can see this guideline in our Google Classroom. So check this descriptions under topic week 9. So there are 2 tasks to do. And the task will be 100%, 75% for task 1, which is sentence complexity, and then 25% for task 2. The due date is Tuesday, 5th of April 2022 at midnight. Note, ada 2 task dan mahasiswa harus mengerjakan kedua task ini. Lalu ada 5 dokumen yang saya siapkan di sini. Anda bisa lihat di bagian atas sendiri adalah guideline untuk penugasan ini. Lalu 2 dokumen di bawahnya adalah pembagian essay untuk dianalisis. D-class akan menganalisis example essay, sementara G-class akan menganalisis comparison contrast essay. Kedua data ini berasal dari mahasiswa di kelas essay writing saya dari angkatan 2020 dan 2021. Selanjutnya adalah template di mana nanti Anda akan menjawab pertanyaan, menganalisis data, akan melaporkan analisis data Anda dalam template ini. Dan yang terakhir adalah artikel tambahan dari Nir and Berman. Terus juga Anda bisa melihat juga catatan-catatan dari pertemuan di minggu ke-7 dan minggu ke-8 ketika kita mendiskusikan structure of coordination dan structure of complementation. Oke, baik. Jadi akan saya tunjukkan masing-masing filenya. Ini adalah pembagian untuk kelas D. So there will be 2 draft here. The first draft is the first draft of example essay, and this one is draft 2. Untuk masing-masing draft, Anda bisa periksa NIM Anda, terus kemudian nanti akan ada nomor dari essay yang Anda perlu analisis. Di bagian ini merupakan essay, bagian dari essay tersebut yang dicopas, terus ini merupakan link URL di sisi kanan merupakan file draft asli. Di draft 2 juga sama, ini hal yang sama, jadi ini dokumen yang sama, cuman tercopy 2 kali saja, Anda bisa ignore ini. Yang penting Anda cari NIM Anda, terus example essay yang akan dianalisis, kode isinya, dan kemudian URL tersebut. Untuk kelas G, you will need to analyze 2 drafts. Each students will analyze 2 drafts from students terus di sini ada studentnya, sudah ada listnya, NIM Anda, please check your NIM, and then you will see the draft here, and also you can download the draft. Jika teman-teman ada problem untuk downloading the draft, you need to let me know, and just let me know the URL link, copy and paste it into our Telegram class group, and I will download the document for you if you have problem downloading the file. Jadi prosedurnya pertama adalah Anda perlu untuk memeriksa kedua task tersebut. Terus kemudian setelahnya Anda silakan periksa Excel yang berisi essay distribution tadi, D dan G. Terus setelah itu Anda menganalisis data Anda, draft essay tersebut, dan kemudian memasukkan di kolom-kolom di sini, di tabel yang ada di sini. Jadi nanti akan saya diskusikan lebih lanjut. Terus setelah itu Anda perlu submit analisis Anda. Bentuk analisisnya adalah bentuk Excel. Submit via Google Classroom before the due date. Saya akan menjelaskan
Ini di sisi kiri ada navigation pane, akan lebih mudah kalau misalnya Anda klik navigation pane, di situ Anda bisa lihat task 1, prosedur dan deskripsi framework-nya, dan task 2. Kedua task ini merupakan inovasi baru di kelas kita dan belum pernah kita coba sebelumnya. Jadi I'm interested to see how this one going on. Dan beberapa inspirasi dari tugas ini diambil dari artikel yang ditulis oleh Nir and Berman 2010 itu. Jadi untuk task pertama, sentence complexity, bebannya adalah 75% karena cukup sulit. Prosedurnya adalah, pertama Anda cari essay yang Anda perlu analisis dari Excel yang sudah saya siapkan sebelumnya. Misalkan Anda kelas D, berarti Anda menganalisis example essay, kalau kelas G menganalisis comparison contrast essay. Setelah itu Anda analisis draftnya dengan cara Anda copas setiap baris. Anda cari dulu ada berapa kalimat di situ, terus kemudian setelah Anda temukan, terus kemudian Anda copas sejumlah kalimat yang ada di situ. Misalkan draft 1, ini draft 1. Jadi di Excel template ini nanti akan ada 2 draft, ada 2 tabel untuk draft 1 dan draft 2. Jadi misalkan draft 1 isinya ada 5 sentence, berarti Anda copas kalimat pertama, kalimat kedua, 3, 4, 5. Masing-masing row berisi 1 kalimat, terus di sini merupakan analisisnya. Nah, setelah Anda copas, kemudian Anda analisis sentence complexity dari masing-masing kalimat menggunakan framework ini. Ini ada framework, dan di bagian bawah framework akan ada deskripsinya. Akan saya jelaskan setelah ini. Lalu setelah Anda menganalisis kompleksitinya menggunakan framework ini, Anda perlu menulis catatan, mencatat hasil analisis Anda dan memasukkannya di tabel ini. Terus kemudian setelah itu Anda juga perlu menuliskan analisis Anda di bagian yang bawah sendiri. Jadi di situ ada bagian di mana Anda perlu menuliskan analisis di sini. Ada panduan singkat tentang bagaimana menulis analisis. Yang pertama, Anda perlu menyebutkan Anda diharapkan dapat mendiskusikan finding Anda dan menulis analisis dengan cara membandingkan draft 1 dan draft 2 tersebut. Harapannya Anda bisa membandingkan bagaimana perbedaan atau persamaan antara draft 1 dan draft 2 berdasarkan sentence complexity dan complementation yang digunakan oleh penulisnya. Ini adalah clue pertanyaannya, apa yang menonjol dari data tersebut, terus kemudian apakah ada fitur khusus yang meningkat atau menurun yang jumlahnya dominan ataupun jumlahnya minor dalam data tersebut, lalu kemudian Anda menulis analisis singkatnya. Ada beberapa ekspresi yang saya contohkan di sini yang bisa Anda gunakan. Pertama, Anda deskripsikan setiap tabel. Terus setelah Anda mendeskripsikan setiap tabel, Anda highlight data-data yang signifikan yang Anda temukan dalam draft 1 ataupun draft 2 tersebut. Anda bisa menggunakan ekspresi di situ, contohnya atau ekspresi lainnya. Setelah itu, Anda bisa highlight differences, no differences, or surprising results from those expressions. Nah, setelah itu Anda perlu mencopas hasilnya ke dalam Excel tersebut, dan kemudian Anda perlu submit Excel tersebut via Google Classroom sebelum due date-nya. Nah, tabel yang ini berisi banyak sekali komponen. Akan saya jabarkan satu persatu. Jadi pada dasarnya kita akan membagi analisisnya menggunakan framework ini. Jadi pertama, sentence complexity akan dibagi berdasarkan 2 macam, apakah sentence itu simple atau kompleks.
Kalau simple berarti Anda tinggal tulis misalkan seperti I like you itu simple, atau kompleks. Kalau complex sentence it could be coordinating clause or it could be subordinating clause. So with the subordinating clause you have a main clause and also subordinating clause. Terus untuk coordinating clause sendiri nanti akan ada pembagian simetrik atau asimetrik berdasarkan level koordinasinya. Apakah koordinasinya di level kata, frase, atau clause, apakah ada ellipsis. Terus kemudian kalau berdasarkan kalau bentuknya adalah subordinating clause, jenisnya apakah hypothesis atau indexis. Terus kemudian tipe subordinate clause-nya apakah nominal clause, adverbial clause, atau relative clause. Alright, sekarang saya akan menjelaskan deskripsi framework-nya. Yang pertama, kita akan membagi kalimat dalam simple sentence atau complex sentence. Jadi Anda bisa lihat bagian yang saya highlight ini. Sentence could be simple sentence or complex sentence. Kalau misalkan complex sentence berarti dia mungkin masuk dalam kategori coordinating clause atau subordinating clause. Jika Anda menemukan kalimat yang simple sentence, misalkan di sini saya contohkan, I like you but you like Sim, ini merupakan complex sentence, jadi simple sentence-nya kosong. Di bagian complex sentence, Anda akan mengisi satu, karena ini bentuknya adalah coordinating clause dengan kata hubung but di sini, maka dia bentuknya adalah coordinating clause dengan but, symmetric parataxis. Jadi semacam itu, Anda bagi dulu berdasarkan simple clause ataupun complex sentence. Terus yang kedua, complex sentence bisa terdiri dari coordinating clause ataupun subordinating clause. Coordinating clause itu terdiri dari symmetric clause parataxis dan yang kedua adalah asymmetric parataxis. Nah, sedangkan berdasarkan level koordinasinya dibagi menjadi word, phrase, atau clause. Kita satu-satu diskusi dulu. Symmetric parataxis artinya ada dua atau lebih clauses yang dia dihubungkan dengan modelnya juxtaposition, asyndetic juxtaposition. Juxtapositions artinya bertentangan, fakta yang bertentangan, atau dengan coordination, overtly marked coordination. Maksudnya dia berarti ada penanda yang jelas. Contohnya mark coordination itu misalkan pada kalimat di bawah ini. Subject coordination misalkan ada and the conflict or tension was all evident. Karena ini bagian ini adalah symmetric parataxis, maka Anda tulis dalam kurung S part. Seperti ini. Nanti Anda coba, Anda letakkan di tabelnya. Jadi misalkan seperti ini, I like you but you like Sim. S-bar-nya adalah yang bagian belakang ini. Sementara bagian depan adalah iso. Jadi dia merupakan isotaksis. Terus kemudian di samping isotaksis ada symmetric parataxis juga. But you like Sim. Terus I like the picture that you send me. Ini merupakan complex sentence. Terus bentuknya adalah subordinating clause. Alright, kita lanjutkan dulu. Nah, ini contohnya, but I decided against this also. Ini merupakan parataxis juga. Jadi Anda bisa tulis di situ S-part. Terus saya akan hapus beberapa yang tidak begitu relevan. Nanti di bagian tabel ini Anda perlu menulis labelnya. Kalau misalkan Anda ada labelnya di sini, kalau misalkan dia termasuk simple berarti dikasih tulis ISO. Kalau dia coordinating clause berarti ditulis SPAR atau ASPAR. Next, kalau asymmetric parataxis itu artinya ada dua atau lebih clause yang dia itu inequivalent clause. Tapi bentuknya tidak simetris. Kalau seperti and, but, atau or itu simetris.
Tetapi kalau asimetrik parataksis itu dia setara tapi bentuknya tidak dihubungkan oleh penanda yang simetris. Jadi contohnya misalkan adanya elipsis. Jadi I confront her about it and bla 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 demand. Nah, ini bagian ini kan sebenarnya and I demanded that she tell me the truth. Jadi ada bagian yang dilesapkan, bagian yang dihilangkan, bagian yang awal. Walaupun ini ada and, tapi karena subjeknya tidak disebutkan, berarti dia elipsis, tereliptik, maka dia masuknya sebagai asimetrik parataksis. Sementara kalau ada subjeknya, maka masuknya sebagai simetrik parataksis. Bisa jadi dia bentuknya bukan subjek elipsis, tetapi bentuknya adalah gapping. Jadi bentuknya di sini misalkan gappingnya itu she would tell on us and we on her. Ketika Anda ada gap kalimat di sini, maka itu merupakan verbal gapping. Jadi ini bagian ini yang di gap ini maksudnya gapping. Kita tidak perlu terlalu detail analisisnya. Jadi nanti di bagian ini Anda tidak perlu menulis detailnya bentuk asimetrik parataksisnya seperti apa. Yang jelas kalau misalkan itu ada simetrik parataksis, Anda tulis 1. Kalau ada itu bentuknya asimetrik, berarti di sini Anda tulis 1, kayak gitu aja. Untuk menunjukkan bahwasanya dalam kalimat itu ada asimetrik parataksis. Kita tidak perlu menganalisis lebih detail bentuk asimetrik parataksisnya seperti apa. Yang penting Anda tahu bahwasanya itu asimetrik parataksis. Terus yang selanjutnya Anda perlu menganalisis apakah dalam kalimat tersebut ada elipsis, right note raising atau tidak ada sama sekali. Elipsis itu adalah bagian deletion. Jadi ada misalkan seperti sentence ini, dia merupakan struktur di mana ada bagian yang dihilangkan, tapi sudah disebutkan di left hand-nya. Sebelumnya sudah disebutkan, di preceding clause sudah disebutkan. Jadi misalkan Mary ate beans and John potatoes. Artinya ini verbal gapping. Terus Anda bisa memasukkan ini, mengkategorikan ini sebagai ELL. Berarti untuk kalimat ini nanti Anda kasih label 1 untuk elipsisnya. Mary will donate money to the library and John will donate money. Berarti dia ada juga elipsis. Kita tidak perlu merinci jenis elipsisnya. Yang penting Anda tulis saja ELL 1 untuk ELL-nya. Dan di teksnya nanti misalkan Anda ada tulisan seperti ini, maka nanti Anda bisa tulis misalkan di sini misalkan seperti ini, Mary will donate money to the library and John to the hospital. Nanti ada ELL-nya penandanya. Nah, kita bisa letakkan di sini misalkan. Oke. Nah, ini ada ELL, nanti di bagian elipsis Anda bisa tandai ada 1 elipsis. Mary will donate money to the library and John to the hospital. Jadi bagian ini adalah and John to the hospital. Ini merupakan ada coordinating clause, tapi karena ada bagian yang di gap di sini, maka dia masuknya sebagai asimetrik parataksis. Next adalah right note raising, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan ke-8 lalu. Right note raising itu dimaksudkan adalah construction in which a shared argument surface at the right periphery of a coordinate structure. Jadi ini mirip kebalikan dari paraphrase, elipsis. Kalau elipsis itu disebutkan dulu, terus kemudian setelahnya di blank, dihilangkan atau dilesapkan. Yang ini sebaliknya, bagian yang dilesapkan itu ada di sisi kiri. Jadi misalkan Fred prepares bla 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 and Susan eats the food.
Artinya di sini adalah Fred prepares the food and Susan eats the food. Oke. Atau misalkan pada kalimat yang selanjutnya bagian-bagian bawahnya itu, di mana di situ ada Larry has promised bla 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 but Jim refused to support reform. Itu sama dengan Larry has promised to support reform but Jim refused to support reform. Anda bisa mengkategorikan semacam ini sebagai RNR, right not raising. Yang ketiga adalah kategori none, tidak ada ellipsis, tidak ada gapping, tidak ada right not raising, ataupun model-model semacam pelesapan semacam itu. Jadi di bagian ini Anda bisa pilih salah satu, misalkan tidak ada pelesapan, maka di Excel-nya Anda bisa lihat di sini tidak ada pelesapan, Anda bisa tulis none. I like the picture that you send me, tidak ada pelesapan juga. Mary will donate money to the library and John to the hospital. Ada pelesapan di bagian ini sudah disebutkan terlebih dahulu, jadi elipsis. Yang selanjutnya adalah jika kalimat itu merupakan complex sentence, maka bisa jadi dia coordinate sentence, coordinate clause, atau subordinate clause. Jika bentuknya ke subordinate clause, maka ada dua macam bentuknya, yaitu adalah hypothesis sama endothesis. Dengan hypo, kata kuncinya adalah ini, one under the other, atau layering of the clause. Jadi Anda bisa label itu sebagai main clause plus subclause. Jadi bagian subclause ini terletak di sebagai tambahan. Jadi ada hierarkis, hubungan hierarkis yang tidak simetris antara kanan dengan kiri. Terus satu berperan sebagai main clause, satunya berperan sebagai subclause. Hypothesis is clause that are related to the preceding clause by a non-equivalence relation of asymmetric layering where one clause is dependent on the preceding clause. Jadi ada dependency di sini. Jadi satunya dependent, sebagai subclause ini dependent terhadap main clause-nya. Nah, opsinya ada beberapa, bisa jadi bentuknya relative clause, atau non-complements, atau adverbial clause. Beberapa contohnya misalkan, as I stated just moment prior in an interview, ini nanti berarti dia merupakan anak kalimat, induk kalimatnya adalah bagian kedua. A story about the conflict, bla 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 bla. Jadi di bagian ini, maka Anda tandai di bagian depan bentuknya adalah hypothesis. Terus di bagian belakang, yang ini merupakan main clause-nya, Anda bisa tandai sebagai ISO, atau tidak ditandai juga tidak masalah. Contoh lainnya, misalkan, within my research laboratory, there are certain times, bla bla bla, for example, when one is under the time pressure of a grant submission deadline. Ini ketika penunjuk when bla 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 ini merupakan adverbial clause untuk menjelaskan bagian sebelumnya. Jadi dia bentuknya hypothesis. Dia ini noun complement, sorry. Dia bentuknya adalah noun clause sebagai complement di sini. Dia noun clause. Terus, for example, when there are certain times when one is under the time pressure. Oke. Dia bentuknya noun clause. Terus relative clause, misalkan several years ago I had a roommate who was also a close friend. Ini relative clause. Kita melihat ini sebagai relative clause itu bentuknya karena ada who di sini. Jadi dia kalau Anda ingat istilah relative pronoun, maka itu sama dengan ini. Tapi kita tidak memperinci jenisnya. Jadi Anda tidak perlu bingung. Yang penting Anda tahu bahwasanya bagian-bagian ini merupakan hypothesis. Jadi ada bagian yang merupakan main clause dan ada bagian yang merupakan subclause. Contoh lainnya misalkan the conflict arose from this situation because my di bagian because my parents ini merupakan hypothesis karena ini merupakan alasan, jadi dia ada levelnya di bawah.
Nah, Anda bisa lihat bentuknya macam di sini. Hypothesisnya ada beberapa level. Jadi misalkan because my parents made the mistake of telling their bla 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 bla. Jadi mistake of telling itu ada dua bagian di situ. Mistake of telling their 14-year-old son that it was because of Rick's earring. Kayak gitu. Bagian ini merupakan asimetrik parataksis karena dia ini merupakan bagian yang setara, tetapi bentuknya adalah tidak dihubungkan dengan coordinating, tetapi lebih dihubungkan dengan bentuknya juxtaposition di situ. Next, adverbial clause. Adverbial clause, misalkan, eventually Michelle Parolin came running down the hall to inform me. Bagian to inform me ini merupakan hypothesis to inform me. Jadi dia menjelaskan bagian running down the hall to inform me. Dia ini menjelaskan verba came running down-nya. Jadi alasannya dia turun itu kan untuk menjelaskan, untuk inform me. Jadi dia ini merupakan hypothesis karena dia bentuknya bagian dari subclause. Di sini ada deletion. Eventually Michael Parolin came running down the hall to in order to hall. Jadi di sini ada bagian yang dilesapkan yaitu subjeknya. Subjek dari kalimat ini dilesapkan, Michelle Parolin itu. Jadi bagian itu yang dilesapkan. Yang jenis kedua adalah endotaxis. Endotaxis ini di mana kita kata kuncinya adalah nesting. Kalau yang tadi itu adalah satu bagian itu merupakan bawahan. Kalau yang ini nesting, jadi ada satu bagian subclause yang dia itu dimasukkan ke main clause bukan sebagai tambahan tapi di dalamnya main clause tersebut. Jadi contohnya misalkan, I did not pressure him about his debt for a few years, but he assured me. Jadi kalimat aslinya adalah but he assured me. Nah, bagian when I did ini merupakan endotaxis. Dia dimasukkan ke dalam subclause yang lain. Jadi di sini ada main clause, terus kemudian ada subclause. Nah, subclause ini disisipi another subclause yang ini merupakan nesting ke clause yang di atasnya ini. Jadi dia ini merupakan endotaxis ditambahkan. Terus contoh lainnya misalkan one of the most recent conflict I had with another person occur. One of the most recent conflict occur. Ini kalimat utamanya main clause-nya. Terus di tengah-tengah main clause itu disisipkan satu clause, dia bukan sebagai tambahan seperti subclause. Jadi misalkan subclause itu misalkan I came back home when rain falls. Jadi ketika hujan turun itu tidak disisipkan. Jadi bagian yang disisipkan itu adalah bagian yang biasanya dia clause-nya misalkan disisipkan di bagian salah satu bagian dari bagian di situ subjek atau misalkan verba atau objeknya. Contoh lainnya misalkan, and I would not or try not to judge them as lesser of people. Nah, ini bagian ini would not or try not to judge them as lesser of people. Ini misalkan dia ada parentesis penanda bahwasanya untuk menunjukkan kebalikannya itu bisa saja dia dimasukkan sebagai endotaxis. Tapi in another case karena dia juga ada overt coordinating conjunction, dia juga bisa dikategorikan sebagai simetris parataksis atau coordinating clause atau koordinasi. Terus tipe yang selanjutnya adalah tipe-tipe subordinate clause. Subordinate clause itu bisa dibagi menjadi 3, noun clause, terus kemudian adverb clause ataupun relative clause.
Nah, yang pertama adalah noun clause atau nominal clause. Jadi kata kuncinya adalah semua yang berfungsi sebagai kata benda, posisinya sebagai subjek atau objek, itu bisa dikategorikan sebagai nominal clause. Jadi misalkan the fact that you visited grammar.com shows your interest. Ini bagian ini merupakan subjek, tetapi subjeknya itu ada klausanya. Fakta bahwa Anda mengunjungi grammar.com. Jadi di bagian ini Anda bisa tulis, for example, nanti di Excel-nya Anda bisa sebutkan bahwasannya ini merupakan NC atau nominal clause-nya. Terus selanjutnya adalah adverbial clause. Adverbial clause yang bentuk kedua ini adalah dependent clause yang dia itu ada subjek, predikat, dan macam-macam, dan dia itu fungsi utamanya adalah sebagai adverb. Adverb itu merupakan keterangan tambahan. Dia bisa memodifikasi verba, adjektif, atau adverb lainnya. Contohnya misalnya seperti ini. Dr. David, our lecturer, became angry. Nah, as soon as he saw the dirty class. Ini bagian as soon as he saw a dirty class ini menjelaskan became angry. Jadi dia ini merupakan adverb clause. Dia bukan noun clause. Ini Anda bisa melihat bahwasanya dia tidak punya posisi noun clause semacam objek, tetapi dia sebagai tambahan ini bisa ditambahkan ke for example verba di sini. Pete met with Annie's mom after she came last week. Jadi di sini bagian after she came bla 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 ini merupakan keterangan. Nah, ini jelas adverb. He take carefully in order to appear polite. Ini bagian ini adverb of purpose macam ini juga merupakan adverb clause. Dan the girl preferred white pet such as bed. Pet such as bed ini menjelaskan white pet. Terus di sini dia such as bed ini adalah ada bagian yang diselesapkan. The girl preferred wild pet. The wild part is such as which is for example is bad semacam itu. Jadi ada bagian yang diselesapkan di sini. Yang bentuk ketiga adalah relative clause. Jadi relative clause itu merupakan klausa yang memodifikasi kata benda atau menjelaskan kata benda. Dan untuk memudahkan, clue-nya adalah relative clause itu similar dengan term relative pronoun. Jadi di sini misalkan Anda lihat ada who, ini merupakan relative clause, penanda dari relative clause. Who, when, which, dan seterusnya. Ketika dia menjelaskan kata benda, maka dia bisa disebutkan sebagai itu. Jadi misalkan the train which he bought, kayak gitu, misalkan kereta yang dia beli itu bisa which he bought, itu termasuk relative clause. Nah, itu merupakan panduan dari task pertama. Task kedua hampir sama dengan task pertama. Jadi yang Anda perlu lakukan adalah Anda perlu menganalisis kalimat-kalimat yang sebelumnya Anda analisis dengan tabel tabel sentence complexity ini. Nah, kemudian Anda copas satu persatu, terus kemudian Anda analisis. Framework untuk type of complementation ini lebih sederhana daripada yang sebelumnya. Note tambahan adalah Anda perlu ingat bahwasanya setiap sheets itu terdiri dari 2 draft, tabel yang ada untuk 2 draft. Kalau Anda perlu menambahkan baris baru, Anda bisa tambahkan di bawah ini. Angka 1 artinya yes, terus kemudian bagian bawahnya untuk menulis analisis Anda. Sebagaimana kita lihat di tabel ini, jadi setelah Anda copas setiap kalimat yang sudah Anda analisis sebelumnya, Anda bisa hapus bagian-bagian yang ini.
Terus kemudian Anda analisis ulang menggunakan framework terkait complementation. Complementation lebih mudah karena komplementasi itu dia posisinya hanya di di objek saja, di bagian belakang mengikuti verba, maka dia cukup spesifik, biasanya bentuknya kalau tidak noun phrase, adjective phrase, adverbial phrase, atau prepositional phrase. Jadi seperti itu. Anda kemudian analisis setiap kalimat itu menggunakan framework berikut dalam kotak ini. Terus kemudian Anda juga perlu memasukkan analisis Anda di Sheets 2 yang ada barusan saya tunjukkan ini. Sheets 2 complementation. Terus kemudian Anda tuliskan analisis Anda. Misalkan yang pertama Anda deskripsikan tabel 1, temuan paling penting di tabel 1, diikuti oleh tabel 2, terus setelah itu Anda perlu highlight significant data di masing-masing tabel karena diperlakukan sama. Dan yang ketiga adalah Anda perlu menemukan persamaan atau perbedaan, terus kemudian finding yang surprising. Anda bisa pakai atau gunakan contoh-contoh ekspresi ini, atau Anda bisa ambil ekspresi yang lain. Anda bisa pilih ekspresi yang Anda prefer. Deskripsi framework-nya. Yang pertama adalah noun phrase. Noun phrase itu adalah frasa yang bentuknya kata benda atau pronoun atau kata ganti, dan bentuknya itu dia ada di mengikuti verba di sini, di bagian ini. Berarti my friend is the big guy over there. Di sini the big guy ini merupakan bentuknya noun phrase. Terus noun phrase sendiri dibagi menjadi 4 macam. Jadi kalau misalkan Anda menemukan satu kalimat yang dia bentuknya adalah noun phrase, Anda perlu memerinci noun phrase-nya jenisnya apa. Apakah subjective complement atau SC, objective complement atau OC, direct object DO, atau IO, indirect object. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang dimaksud dengan subjective complement itu adalah kata atau frase yang mengikuti linking verb. Jadi linking verb itu merupakan verba-verba tertentu di mana dia tidak memberikan action terhadap objeknya, tapi lebih mengidentifikasi dan mendeskripsikan subjeknya. Jadi dalam kalimat I am a farmer itu merupakan penjelasan dari objeknya. Dia mengidentifikasi subjek yang ada di situ. Mohon maaf, subjek. Dia mengidentifikasi subjek di situ. Jadi linking verb itu bentuknya macam-macam. Ada misalkan to be, to become, to appear, to feel, to look, to smell, to taste, to touch, dan macam-macamnya. Pada kalimat she becomes a real teacher, bagian a real teacher ini merupakan penjelasan dari she. Jadi dia ini merupakan subjective complement. Sama juga dengan bagian bawahnya, you are not a real man, ini merupakan subjective complement. Bagian kedua adalah objective complement. Bagian objective complement ini harus Anda ingat bahwasanya dia biasanya mengikuti direct object, dan dia menjelaskan direct object atau mendeskripsikan direct object itu. Jadi dia merupakan konstituen dan bentuknya mayoritas merupakan noun phrase atau adjective phrase. Contohnya, misalkan dalam kalimat ini, I consider the policy a smart one. A smart one ini merupakan objective complement karena dia menjelaskan policy-nya. Saya menganggap kebijakan itu pintar sekali. Pintar ini merupakan penjelasan dari kebijakan. She painted the barn red. Dia mengecatnya merah. Jadi ini bukan direct object dan indirect object, tapi lebih ke objective complement. Yang selanjutnya adalah direct object, a word or phrase that receive the action of the verb. Jadi dia kata kuncinya dia menjadi patient, dia menjadi penderita dari aksi yang diberikan oleh verba. Jadi misalkan dalam kata-kata kalimat we are drinking low fat milk,
Low fat milk ini merupakan apa ya, bagian yang mendapatkan beban dari action yang dilakukan oleh verbal drinking ini. Nah, kalimat lainnya misalnya, I need to tell the class all the instruction. All the instruction ini merupakan direct object. Direct object yang bagian depannya, the class ini merupakan indirect object karena dia itu merepresentasikan orang atau benda yang dia itu menerima sesuatu atau mendapatkan sesuatu dari action yang diberikan oleh verba itu. Jadi misalkan seperti dalam contoh, I need to tell the class all the instruction. The class ini merupakan indirect object, atau I give him a book. Him di sini merupakan indirect object. Nah, bagian kedua dari complement itu bentuknya adalah adjective phrase, semacam dalam kalimat I'm very happy. I'm very happy, di sini dia merupakan adjective phrase karena bentuknya adjective. Beda dengan kalau misalkan dalam kalimat you are not a real man. A real man ini merupakan kata benda, maka dia masuknya noun phrase. Sementara yang bagian ini adalah adjective sehingga dia masuknya adjective phrase. Adverb phrase misalkan time goes very quickly walaupun ada very, dia ini termasuk adverb. This works really well for its size. Luckily for us, the cost was not so high. Jadi untuk masing-masing ini, maka Anda bisa melabeli sebagai adverb phrase di bagian kolomnya nanti. Jadi di kolom kedua, sebagaimana Anda lihat di sini, itu nanti Anda bisa melabeli. Nah, ini misalkan Anda bisa melabeli direct object-nya yang mana, indirect object-nya yang mana. Terus Anda juga bisa melabeli jenis objeknya yang apa. Jadi semacam itu. Next, itu saja. Jadi let me know if you have any question. Try to digest it a little bit slow. Jika Anda masih bingung, ada dua opsi. Pertama, Anda bisa bertanya kepada saya, atau yang kedua, Anda bisa membaca penjelasan dari Neer and Berman di artikel mereka tahun 2010, which is really good. A little bit confusing for some aspect, but then you will get also some examples. They provide many examples, so you can try to make an analogy towards your case. Jadi seperti itu. That's all for the guideline of the assignment. Deadline-nya adalah 5 April 2022, sekitar 13 hari lagi dari sekarang. Thank you so much and see you then.